Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada pendidikan profesi guru transformasi pendidikan agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Eka Nani Astuti, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 1 Kumpai Batu Bawah, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat. Sekaligus mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan nomor induk mahasiswa 2542673193. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025 akan melaksanakan praktek pembelajaran di SD Negeri 1 Kumpai Batu Bawah untuk uji kinerja pada kelas 4 dengan materi indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Coba sekarang ketua kelas minta tolong dipimpin untuk berdoa. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal alamin. Apakah ada yang sakit hari ini? Iya. Nah, alhamdulillah, berarti semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang Ibu akan absen dulu. Dia, Jihan, Firda, Azam, Zulfa, Safura. Apakah kalian bersemangat hari ini? Sudah makan? Sudah. Ya, alhamdulillah. Untuk lebih semangat lagi, Ibu minta tolong kalian untuk berdiri. Berdiri di samping meja kursinya. Ya, kita cek satu persatu. Hari apa hari ini? Rabu. Nah, dilihat bajunya udah rapi, ikat pinggang sudah ya. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Bisa ya? Kita coba. 1, 2, 3. Dari Sabang Sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia. tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Baca surah sebagai rasa cinta kita kepada Al-Quran. Surah apa yang akan kita baca hari ini? Al-Kafirun. Di sini sudah Ibu siapkan teksnya. Kita tahu dulu bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya Ayyuhal kafirun. la a'budu ma ta'budun, wa la antum abiduna ma a'budu, wa la ana abidun ma abadtum, wa la antum abiduna ma a'budu. Lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul adzim. Ya.
Minggu kemarin masih ingat nggak kita belajar apa? Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama indah. Ya, masih ingat berapa jumlahnya? 99. Iya, 99. Nah, untuk hari ini kita mempelajari tentang indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Ya. Jadi di kehidupan kita, di lingkungan sekolah, di masyarakat, ya harus kita tumbuhkan rasa saling menghargai. Sekarang Ibu mau tanya, pernahkah kalian bertemu dengan orang yang berbeda-beda suku? Di mana kalian bertemu? Jalan atau di tempat wisata atau di pasar ya. Di sekolah kita juga ada. Apa yang kalian lakukan? Menyapa. Sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kalian dapat mendeskripsikan keragaman sebagai sunatullah atau ketetapan agar saling mengenal dengan benar, lalu menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam secara tepat. Selanjutnya mengungkapkan perasaan mengenai pengalaman bergaul dengan teman yang berbeda agama dengan baik dalam berdiskusi, serta mempraktikkan sikap saling menghormati dan menghargai pemeluk agama yang berbeda, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal kalian. Nah, kalau kita mempunyai rasa toleransi, ya, maka kita akan merasa banyak teman, merasa hidup kita akan nyaman, damai. Kenapa? Kalau di lingkungan sekolah kita harus terapkan rasa toleransi, saling menghargai, saling menolong. Jadi kita tidak merasa sendiri. Karena kita sebagai makhluk sosial itu tidak bisa hidup sendiri, harus secara bersama-sama. Nah, secara garis besar dalam kegiatan kita pada hari ini yaitu nanti kita akan berdiskusi, Ibu akan memberikan soal atau satu permasalahan akan kalian diskusikan bersama teman, lalu mempresentasikan di depan. Bisa ya? Nah, Ibu ingin mengetes kemampuan awal kalian ya dengan sebuah pretest atau tes awal. Jadi di sini kalian diminta untuk menghubungkan, sudah ada ya, seperti yang dicontohkan di depan, silakan ditulis namanya. Sudah? Bagi yang sudah silakan dikumpulkan. Sini. Nah, nih. Sekarang akan Ibu jelaskan pelajaran kita hari ini yaitu indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Itu indahnya keragaman. Keragaman dan perbedaan merupakan sebuah sunatullah, ya. Indonesia merupakan contoh negara yang memiliki keragaman, baik keragaman suku, agama, budaya, dan masih banyak lagi ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah Allah menciptakan keragaman itu supaya manusia saling mengenal. Ajaran kebaikan dari agama Islam dan selain Islam. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yaitu agama yang membawa rahmat, berkah, kebaikan, kasih sayang bagi seluruh alam semesta ini. Ajaran kebaikan dari agama Islam sendiri itu ada banyak. Salah satunya adalah tolong menolong.
Nah, toleransi antar agama. Setiap agama itu mengajarkan toleransi. Namun, toleransi dalam Islam adalah toleransi dalam hal sosial, yaitu kemasyarakatan, bukan dalam hal akidah ataupun keyakinan atau keimanan. Nah, toleransi itu artinya sifat atau sikap toleran. Dan toleran itu sendiri memiliki arti bersifat atau bersifat menenggang, artinya menghargai, membiarkan, membolehkan, ya, berpendapat, pandangan kepercayaan, dan lain sebagainya. Masih banyak ya. Nah, contohnya sikap toleransi atau menghargai dan menghormati perbedaan agama, yaitu tidak mengganggu umat agama lain ketika beribadah, tidak memaksa orang lain untuk menganut agama kita, dan tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun. Selanjutnya, berteman dengan semua orang tanpa membedakan agama, ras, suku, dan budaya, serta senantiasa membantu teman yang berada dalam kesulitan meskipun berbeda agama. Bekerja sama atau bergotong royong apabila tetangga akan merayakan hari raya. Nah, itu bisa kita terapkan di lingkungan kita. Indonesia adalah negeri yang maju, terdiri dari aneka ragam agama, suku, bangsa, warna kulit, dengan kekhasan masing-masing. Saling menghormati dan menghargai adat-adat sebagai sunatullah. Ada beberapa bangsa besar hidup di negeri kita. Agama yang dianut oleh penduduk Indonesia juga beragam. Kemudian, untuk apa Allah menjadikan manusia beraneka ragam? Ya, bagus. Tujuannya agar saling mengenal, sehingga menghasilkan hubungan harmonis, kerjasama, serta saling mendukung. Keragaman sebagai keniscayaan atau sunatullah dan anugerah yang harus disyukuri, sekaligus menjadi kekuatan untuk maju bersama. Pengertian kebaikan dalam Islam. Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebaikan dalam Islam adalah akhlak mulia. Jawaban yang sangat singkat, namun mencakup semua kebaikan. Akhlak mulia meliputi akhlak kepada Allah SWT, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada alam sekitar. Berperilaku baik adalah pokok ajaran Islam. Anak-anak, perhatikan gambar ini. Ada gambar apa itu? Ya, bagus. Mengapa Maria dan ibunya berbuat baik kepada Nadia, padahal mereka berdua bukan orang Islam? Sebab agamanya juga mengajarkan kebaikan untuk dilakukan kepada siapapun. Apa yang dapat kalian temukan? Coba Asmi. Kita harus menerapkan rasa toleransi pada sesama teman tanpa memandang. Ya, ada yang lain? Yang saya temukan saat berdiskusi, kita harus mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Ya, saat berdiskusi ya kita harus menghargai pendapat orang lain meskipun di situ ada rasa kurang enak, misalnya kurang pas dengan hati kita. Tetapi kita harus menghargai karena di saat berdiskusi itu nanti kita akan mencari jawaban yang lebih relevan atau yang lebih baiknya. Jadi bermusyawarah seandainya misalnya punya jihan pendapatnya tidak dipakai, tidak apa-apa dengan lapang dada menerima karena itu adalah hasil diskusi atau hasil musyawarah. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk menyusun sebuah kelompok ya, kelompok kecil yang
terdiri dari 5 orang siswa satu kelompoknya. Yo, coba yang dari sana mengumpul ke sana, di sini di tengah, yang di sini ke sini. Coba. Ini ambil kursinya aja. Kursinya tak diangkat ya. Nggak usah, kursinya aja. Sini. Sudah siap? Dengan kelompoknya? Nih. Maju. Ditulis jawabannya tadi. Lembar kelompok sudah Ibu bagikan. Jadi petunjuknya adalah tulislah jawaban kalian di belakang soal yang telah disediakan. Ya, di belakangnya. Ini. Di sini adalah soalnya. Lalu kalian balik di belakangnya itu untuk menjawab sesuai dengan urutannya ya. Paham? Paham. Ya, silakan dikerjakan. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Nama kelompoknya di bawah situ. Gak apa-apa. Ini. Ini kelompoknya di bawah sini. Sini. Nah, ini sini. Ini. Namanya di bawah sana boleh. Tulis. Tuh, nama kelompoknya di bawah sini terus dulu sini. Sini, satu siapa gitu aja. Terus namanya di sini loh. Namanya nanti berapa terus namanya di sini ya. Nanti kan ditempel sini. Udah cari di bukunya atau dibuka? Nih, kan ada tuh jawabannya.
bukunya itu sambil dibuka. Nah, di sini. Nah, bisa kalian dibaca di halaman ini, baca. Nah, ini. Nah, ini jawabannya. Ya. Ya, ditulis di situ. Arti Bhinneka Tunggal Ika. Ayo, apa? Ya. Ada kan? Sudah selesai kelompoknya? Oke, kita tunggu temannya ya. Silakan perwakilan dari kelompoknya disiapkan untuk presentasi maju ke depan. Nah, dimulai dari kelompok sini. Ayo, Firda. Teman-teman, perhatikan semuanya ya. Teman-teman, saya akan mempresentasikan dari hasil kami. 1. Apa makna dari ayat ke-6 Quran Surah Al-Kafirun? Makna dari ayat ke-6 Quran Surah Al-Kafirun adalah toleransi beragama dan ketegasan akidah atau prinsip keyakinan. 2. Jumlah penduduk Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia adalah berjumlah 286.693.693 jiwa. Arti 3. Arti Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. 4. Agama yang ada di Indonesia. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 5. Toleransi diwujudkan dengan saling menghargai perbedaan keyakinan ataupun pendapat, saling menghormati, menjaga kerukunan antar umat beragama, dan lain-lainnya. Terima kasih. Nah, teman-teman, ini dari kelompok lain untuk menanggapi yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1 tadi. Silakan dari kelompok sini dulu. Terima kasih banyak atas presentasi yang sangat mencerahkan. Penjelasan Anda mengenai makna ayat 6 surah Al-Kafirun, jumlah penduduk Indonesia, arti Bhinneka Tunggal Ika, agama yang ada di Indonesia, dan contoh toleransi. Benar-benar menginspirasi kami semua. Terima kasih. Selanjutnya dari kelompok sana, silakan. Saya sangat menghargai Anda menyampaikan presentasi dengan bahasa yang mudah, tetapi juga menggunakan hati untuk toleransi dan rasa hormat di lingkungan kita sehari-hari. Oke. Nah, dari yang sudah dipresentasikan tadi ada tanggapannya. Kira-kira ada pertanyaan? Ya, silakan berdiri. Yang memiliki konflik kecil akibat perbedaan, langkah praktik apa yang paling efektif untuk segera diterapkan oleh individu agar cara harmoni bisa dipulihkan dengan cepat? Oke, silakan dijawab. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat praktis dan relevan. Saat terjadi gesekan atau perbedaan kecil, kuncinya adalah respon yang tenang dan proaktif dari individu. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kita berikan tepuk tangan. Nah, di sini Ibu sedikit akan menanggapi dari hasil presentasi dari kelompok 1 tadi ya. Udah bagus pertanyaannya, jawabannya juga sudah bagus yang disampaikan oleh perwakilan dari kelompok 1. Nah, masukannya yaitu ketika kalian mempresentasikan ke depan, itu suara kalian harusnya lebih lantang lagi agar teman-teman semua itu mendengarnya dengan jelas, ya. Saat berkelompok ya, berdiskusi itu kerjasamanya lebih dieratkan lagi. Ya, jadi bisa mendapatkan jawaban yang lebih terperinci dan baik. Terima kasih, itu saja.
Ayo, nah anak-anak sekarang silakan dikumpulkan hasil diskusinya ke depan satu persatu. Lalu kita kembali ke tempat semula. Silakan disusun kembali mejanya seperti semula. Setelah berdiskusi, agar kembali bersemangat, kita lakukan ice breaking. Silakan berdiri di sebelah meja kalian masing-masing. Sambil kita lihat contoh di depan ya. Ayo bergerak. Ya, tadi kita sudah berdiskusi, sudah ada presentasi dan tanggapannya. Jadi kesimpulannya pada hari ini kita mempelajari toleransi dan kita terapkan di kehidupan kita, baik di lingkungan sekolah, di rumah, ataupun secara bermasyarakat. Jadi kita berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku, bangsa, bahasa, warna kulit, dan agama. Nah, di sini dari serangkaian pelajaran kita hari ini, apakah ada pertanyaan? Ya, berdiri silakan. Izin bertanya Bu, apakah kita boleh datang ketika ada teman dari agama lain sedang merayakan hari raya? Boleh. Jika ada teman yang sedang merayakan hari raya, meskipun berbeda agama, boleh kita datang. Untuk apa? Untuk menghargai, ya. Apakah materi hari ini menarik bagi kalian? Nah, apakah media pembelajaran hari ini sangat menyenangkan? Nah, apakah materi pada hari ini berguna untuk kehidupan kita sehari-hari? Ya, alhamdulillah. Jadi nanti ya, selalu kita terapkan rasa toleransi dan contoh-contohnya yang sudah kita pelajari hari ini. Untuk merefleksikan kegiatan kita hari ini, Ibu akan membagikan selembaran untuk menilai diri kalian dan teman yang ada di sebelah kalian, ya. Nah, nilai teman di sebelahnya. Ada yang sudah selesai, silakan dikumpulkan ke depan. Sebelah sini. Sudah semua?
Sudah semua ya? Nah, apakah materi hari ini menarik bagi kalian? Tindak lanjutnya, Ibu minta kalian mengerjakan halaman 30 di buku lembar kerja siswanya ditandai sebagai PR, dikumpulkan untuk minggu depan. Setelah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.